Ceritanya, Mas Dul dan saudara kembarnya habis beli sapi di pasar hewan. Ini adalah mimpi Mas Dul selama ini, yaitu ingin membelikan sapi untuk saudara kembarnya. Dan seperti inilah suasana di dalam kabin ketika Mas Dul sedang mengendarai mobil. Mas, awas mas, awas. Dapat Tommy. Awas, ada tai kucing. Kemit, kamu bikin aku kaget aja. Orang cuma tai kucing diinjek aja penet. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya mereka memasuki perkampungan yang jalannya sangat licin dan rusak. Mas, pelan-pelan aja mas, hati-hati. Ini jalannya rusak, licin pula. Tenang toh kamu, Mit. Aku itu supir terhandal, bisa dipercaya. Bisa dipercaya dari Hong Kong. Orang si Maja nembak. Mbok yo, kamu ngomongnya jangan keras-keras toh, Mit. Aku kan malu kalau sampai didengar orang. Seperti itulah Mas Dul dengan adiknya selalu bertengkar, akan tetapi mereka selalu menyayangi satu sama lain. Di depan itu ada tikungan tajam loh Mas Dul. Hati-hati loh. Kemit. Kamu itu habis makan apa toh? Kok nerocos terus kayak burung beo? Mas, pelan-pelan mas, pelan-pelan. Aku itu belum menikah, belum mau mati. Siapa juga yang mau mati bareng sama kamu? Yang tenang toh. Dan akhirnya, Mas Dul dan Kemit bisa melewati tikungan tajam tanpa halangan. Mereka pun mulai memasuki jalan persawahan yang indah dan asri. Untuk membeli sapi aja, mereka membutuhkan waktu sangat lama. Karena rumah Mas Dul ada di pedalaman. Dan mereka berdua pun harus naik turun gunung untuk menuju ke rumahnya. Setelah menempuh perjalanan 10 jam, akhirnya mereka berdua pun memasuki kampung alas Gantarawan. Dan akhirnya mereka tiba di rumah. Setelah sampai di depan rumah, Mas Dul pun langsung memarkirkan mobilnya untuk mempermudah menurunkan sapinya. Karena tempat parkir yang sempit, Mas Dul pun agak kewalahan memarkirkan mobilnya. Akan tetapi Mas Dul tidak putus asa dan terus berusaha memarkirkan mobilnya. Setelah berusaha, akhirnya Mas Dul berhasil memarkirkan mobil. Mit, ayolah bantuin aku nurunin sapi. Nggak mau bang, aku pengen duduk di dalam mobil dulu. Soalnya aku baru pertama kali seumur hidup naik mobil. Ya udah, kamu duduk di situ aja dulu, ndak apa-apa. Kalau udah bosen, bantuin aku ya. Iya bang. Karena Mas Dul bisa memahami perasaan adiknya, akhirnya Mas Dul pun menurunkan sapinya sendirian. Mas Dul memang kakak yang sangat baik. Walaupun merasa kesulitan menarik sapi, akan tetapi Mas Dul tidak akan pernah putus asa. Dia akan terus berusaha memasukkan sapi ke dalam kandang. Bahkan badan dan tangan sampai terikat tali, Mas Dul akan terus berusaha. Seperti inilah karakter seorang Mas Dul. Dia tidak akan menyerah sebelum berhasil melakukannya. Kemit, kamu di rumah aja ya. Aku mau berangkat cari rumput. Nanti kalau ada temanku yang datang, suruh nunggu ya. Iya bang, siap. Dan Mas Dul pun langsung jalan kaki ke atas untuk mengambil motor Vespa kesayangannya. Halo bro, ayo kita cari rumput. Dengan penuh semangat, Mas Dul pergi ke kebun untuk mencari rumput. Hati-hati di jalan Mas Dul, kami doakan.
Suatu hari nanti, kamu akan menjadi orang sukses. Amin. Few moments later. Setelah beberapa jam kemudian, dengan hati gembira, akhirnya Mas Dul pulang dengan membawa seikat rumput untuk memberi makan sapi. Kami begitu salut kepada Mas Dul karena dia tak kenal lelah dan akan kegigihannya untuk menggapai mimpinya. Inilah Mas Dul, lelaki tangguh, tetap bekerja keras untuk menggapai mimpinya. Kemit, temanku udah pada datang belum? Belum, Bang. Capek juga no. Tapi ndak apa-apa lah. Aku harus tetap semangat. Inilah pertama kalinya Dudung main ke rumah Mas Dul, dan Dudung pun sangat kaget akan keadaan Mas Dul saat ini. Mas Dodot, ini beneran rumahnya Mas Dul toh? Kok aku jadi sedih ngeliatinya? Iya dong, ini beneran rumahnya Mas Dul. Perasaanku juga sama seperti kamu dong. Maka dari itu kemarin Mas Dul minjem mobil, itu langsung tak kasihkan, soalnya bilang mau buat beli sapi. Karena melihat kondisi Mas Dul yang begitu memprihatinkan, sampai Dudung pun tak kuasa menetaskan air matanya. Ya loh, tengoklah itu Mas Dodot. Pagarnya terbuat dari pelepah pohon pisang. Atapnya cuma dari daun singkong. Ya udah dong, ayo kita samperin Mas Dul aja. Kalian udah pada datang. Sini, duduk sebelah sini. Mohon maaf ya, seperti inilah keadaanku, ndak ada tempat duduk sama sekali. Nggak apa-apa, Mas Dul, santai aja. Mas Dul, boleh ndak aku nanya sesuatu sama Mas Dul? Yo boleh dong, monggo, mau nanya apa? Bagaimana Mas Dul bisa selalu bahagia dengan kondisi seperti ini, Mas Dul? Kuncinya cuma satu dong, pandai-pandailah kita bersyukur. Karena kalau kita bisa bersyukur, hidup kita akan selalu bahagia dong.